Tahun ini, dunia tinju kembali menulis bab yang tak terduga. Sebuah pertarungan yang pada awalnya terdengar mustahil, kini menjadi kenyataan. Gervonta. Tank. You got a mohawk, bro. Chill. Gervonta. You got a mohawk. Always remember that. You got a mohawk. You tattooed your fucking name on your forehead so you wouldn't forget, you dumbass. That's not my name, dumbass. That's my daughter name, dumbass. And my son name, dumbass. And again, you got a mohawk. You fucking clown. Gervonta Davis, sang juara dunia kelas ringan dengan kekuatan KO yang menakutkan, berhadapan dengan Jake Paul, bintang media sosial yang bertransformasi menjadi petinju profesional. Perbedaan mereka sangatlah mencolok. Davis hanya setinggi 165 cm, seorang spesialis di kelas ringan. Sedangkan Paul menjulang dengan 185 cm, bertarung di kelas yang jauh lebih besar, bahkan sempat bermain di kelas penjelajah. Secara logika, ini bukanlah duel yang seimbang, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Bagaimana bisa pertarungan ini terjadi? Apa yang ada di benak promotor yang berani menyatukan dua dunia berbeda? Seorang juara murni dengan seorang entertainer. Apa yang membuat Davis menerima tantangan ini? Dan apa yang mendorong Paul menghadapi lawan dengan level pengalaman dan teknik yang begitu jauh di atas dirinya? Inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Bukan hanya tentang duel, tapi juga bisnis, psikologi, dan resiko yang tersembunyi di baliknya. Karena pertemuan Davis dan Paul bukan sekedar eksibisi, melainkan cerminan dari arah baru dunia tinju modern, antara olahraga sejati dan panggung hiburan. Gervonta Davis, juara dunia kelas ringan dan super ringan. Tinggi hanya 165 cm, reach lebih pendek dibanding Paul. Gaya bertarungnya power puncher, cepat dan agresif. Reputasi salah satu petinju paling berbahaya di kelas ringan. Jake Paul, YouTuber yang beralih menjadi petinju profesional. Tinggi 185 cm, reach jauh lebih panjang. Dia bertarung di kelas menengah super hingga ke penjelajah. Rekornya beberapa kali kemenangan KO, namun lawan-lawan sebagian besar debutan atau mantan atlet non-tinju. Motivasinya membuktikan diri di tinju, tarik perhatian publik dan uang besar. Dari sisi promotor dan bisnis, Jake Paul sudah menjadi brand besar. Pertarungan apapun yang akan dia lakukan selalu viral. Davis sebagai superstar tinju, reputasi dan skill tinggi, tapi mungkin perlu exposure ke audiens non-tinju. Duel ini tidak resmi, jadi Davis tidak mempertaruhkan gelar. Jake Paul dapat legitimasi karena melawan juara dunia nyata. Promotor dapat menjual duel ini sebagai David versus Goliath modern, atau influencer lawan juara dunia. Keuntungan secara finansial, pay-per-view, sponsorship, tiket dan merchandise, media coverage gratis karena kontroversi dan perbedaan fisik yang ekstrim. Risiko rendah, ini hanya eksibisi. Reputasi tidak banyak dipertaruhkan. Davis bisa menunjukkan kecepatan, teknik dan powernya. Bayaran bisa sangat tinggi, bahkan lebih dari beberapa pertarungan resmi. Exposure dan legitimasi, bisa dibilang aku bertarung melawan juara dunia sejati. Belajar dan pengalaman, meski kalah atau tidak menang, tetap ada pembelajaran langsung dari juara kelas ringan. Perbedaan kelas dan fisik sama dengan klik dan boost viral. Paul kurang lebih 20 cm, ini memberi dia jangkauan pukulan lebih jauh
idealnya bisa menjaga jarak. Davis lebih cepat, lebih eksplosif, kekuatan KO sangat tinggi untuk di kelas ringan. Davis jauh lebih tajam secara teknis. Ini bukan pertarungan tradisional, siapa lebih besar menang, tapi soal skill dan reach. Davis punya risiko KO lebih tinggi jika lengah, namun jika bisa menembus jarak dan body shot bisa sangat berbahaya. Konsep duel ini high risk, high reward untuk Jake Paul, high profit, low risk untuk Davis. Publik tertarik karena mismatch secara fisik, tapi tetap ada ketegangan. Apakah juara dunia bisa dihentikan oleh influencer? Eksibisi ini aman untuk reputasi Davis, tapi tetap hype tinggi. Jake Paul bisa memonetisasi setiap detik media coverage bahkan sebelum pertarungan dimulai. Promotor melihat peluang pay-per-view besar. Sponsor masuk karena penonton tidak hanya dari kalangan tinju tapi juga fans hiburan. Media otomatis memberi publisitas gratis karena mismatch ini jadi bahan pembicaraan. Keunggulan Jake Paul, tinggi badan, reach panjang, dan bobot lebih besar, bisa menjaga jarak dengan jab. Keunggulan Gervonta Davis, kecepatan dan pengalaman, insting KO, serta kemampuan membaca lawan. Strategi Jake Paul, bermain aman, gunakan jab, tahan jarak, jangan biarkan Davis masuk ke dalam. Strategi Davis, menekan sejak awal, masuk ke jarak dekat, fokus ke body shot untuk menguras stamina Paul. Jika berjalan panjang, Jake Paul bisa bertahan dengan ukuran tubuhnya tapi tetap akan tertekan. Namun jika Davis berhasil menembus pertahanan, potensi KO besar meski melawan lawan yang jauh lebih besar. Karena eksibisi, bisa jadi keduanya tak mencari KO penuh, tapi tetap memberi pertunjukan yang memancing sorakan penonton. Pertarungan ini pada akhirnya bukan soal siapa lebih besar atau siapa lebih berpengalaman. Ini adalah panggung di mana dua dunia bertemu, dunia olahraga dan dunia hiburan digital. Davis membawa kehormatan tinju sejati, sementara Jake Paul membawa kekuatan sensasi yang tak terbendung. Dan ketika bel berbunyi, semua spekulasi akan berhenti. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah kecepatan dan teknik murni mampu menundukkan keunggulan fisik? Atau justru tubuh raksasa akan membuat sejarah baru di ring tinju? Apapun hasilnya, duel ini akan dikenang sebagai salah satu eksibisi paling kontroversial dan mencuri perhatian di era modern.